Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Belum. Sama ya? Itu juga belum. Di sini Ibu akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Yudit. Kalian boleh memanggil dengan senyaman kalian mungkin ya. Iya, Di sini saya sebagai guru BK kalian yang akan membimbing kalian dalam melaksanakan bimbingan konseling selama 45 menit ke depan. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini bertopik manajemen waktu. Materi layanan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian manajemen waktu, yang kedua manfaat manajemen waktu, ketiga teknik manajemen waktu, keempat prinsip manajemen waktu, dan kelima ada teknik perencanaan. Teman-teman semua ada yang tahu nggak sih apa itu manajemen waktu? Cara kita mengatur waktu, Bu. Bagus Mbak Cinta. Manajemen waktu adalah proses pengelolaan waktu dengan cara yang terorganisir dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu, atau mengelola waktu dengan bijaksana untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan produktif. Selanjutnya ada manfaat manajemen waktu. Yang pertama, efisiensi. Efisiensi yaitu memanfaatkan waktu dengan efisiensi untuk menyelesaikan tugas atau list kegiatan yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Maksudnya yaitu kita bisa melakukan atau menyelesaikan tugas kita dengan membuat list kegiatan atau daftar kegiatan. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas. Manajemen waktu yang baik dengan menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu singkat dengan menentukan prioritas utama. Jadi untuk meningkatkan produktivitas ini kita harus menyelesaikan lebih dulu mana yang menjadi tugas prioritas utama kita, sehingga kita tidak membuang-buang waktu. Yang ketiga, mengurangi stres dan kecemasan. Dengan manajemen waktu yang baik, kita jadi tahu kapan harus mulai, kapan harus selesai, dan kapan harus istirahat. Yang keempat, membangun disiplin. Dengan manajemen waktu dapat membantu individu menghindari kecenderungan untuk menunda tugas. Jadi kita harus membuat jadwal yang jelas, seperti membuat jurnal untuk mengelis kegiatan yang akan kita lakukan, sehingga kita tidak akan menunda pekerjaan yang akan kita kerjakan. Selanjutnya, teknik manajemen waktu. Yang pertama ada teknik Kanban, menggunakan visualisasi alur kerja melalui papan atau kartu. Yang kedua ada Eat the Frog, mendorong individu untuk menyelesaikan tugas paling sulit atau tidak disukai. Misalnya tugas tersulit itu matematika dan bahasa Indonesia. Mana yang lebih sulit dan tidak kalian sukai, itu yang kalian kerjakan terlebih dahulu. Ketiga ada Matrix Eisenhower, memprioritaskan tugas berdasarkan dua kriteria penting dan mendesak. Misalkan ada PR yang PR yang akan dikumpulkan besok, dan PR bahasa Indonesia yang akan dikumpulkan pada hari Jumat. Nah, kalian harus mengerjakan dan memprioritaskan tugas yang akan dikumpulkan besok hari. Selanjutnya ada, ini harusnya bujo ya, bullet journal. Sistem jurnal untuk mengelola tugas, mengelola catatan, daftar tugas, dan perencanaan. Ini kalian bisa membuat
jurnal, di HP atau pada papan tertentu yang ada di kamar kalian mungkin ya. Lalu di list dan dikerjakan. Yang ketiga ada prinsip manajemen waktu. Yang pertama ada menetapkan prioritas untuk tugas yang harus diselesaikan lebih dahulu. Yang kedua, perencanaan dengan menyusun rencana harian atau mingguan. Individu dapat mengorganisir tugas mereka. Yang ketiga ada pengendalian diri. Mengendalikan diri untuk tidak tergoda akan hal yang dapat mengganggu produktivitas sehingga rencana yang telah dibuat dapat berjalan sesuai. Misalkan pada malam hari kalian kan biasa belajar, lagi ngerjain tugas sekolah. Sebisa mungkin kalian jangan terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kalian saat belajar. Misalkan handphone itu harus dijauhkan, jangan hanya di meja. Ya, Bu. Terus yang keempat, evaluasi. Melakukan evaluasi secara rutin dalam menggunakan waktu adalah cara yang baik untuk mengetahui apa yang telah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Mungkin kalian sudah kebanyakan tugas, jadi merasa jadwal kalian itu berantakan, dan itu dapat kalian evaluasi setelah kegiatan tersebut terlaksanakan. Selanjutnya, teknik perencanaan manajemen waktu. Yang pertama ada to-do list. To-do list ini yaitu daftar tugas. Jadi kalian bisa membuat jadwal daftar tugas dengan mencatat kegiatan sehari-hari kalian seperti kegiatan rumah, agar kalian bisa merencanakan dan sesuai dengan apa yang harus dijalankan atau dikerjakan. Yang kedua ada time blocking. Time blocking ini kita bisa menentukan kapan harus mengerjakan dengan membuat jadwal tetap. Misalkan jam 7 malam sampai jam 8 malam kalian khususkan untuk mengerjakan tugas matematika. Maka kalian harus fokus ke tugas matematika tersebut. Lalu yang ketiga, kalender. Jika kalian nggak punya kalender Kalender apa, Bu? Oh, maksudnya kalian bisa mencatat di kalender, kan biasanya ada kalender yang kecil gitu di kamar kan. Oh, tanggalnya secara Gitu dari kapan sih ujiannya, misalnya besok, paham kan? Paham. Lalu yang keempat ada teknik Pomodoro, fokus dan istirahat. Kalian bisa memasang timer selama 25 menit dan 5 menit. Nah, 25 menit itu kalian fokuskan untuk ya, 25 menit kalian fokuskan untuk belajar, mengerjakan tugas. Lalu yang 5 menit kalian bisa istirahat. Dan itu diulangi secara terus-menerus ya, agar kalian tidak merasa bosan. Kan biasa kalau belajar, misalnya mau belajar 2 jam, jadi kalian biasanya kan akan merasa cepat bosan. Selama 2 jam itu hanya belajar aja, nggak ada istirahatnya. Jadi kalian bisa menerapkan teknik Pomodoro tersebut. Lalu untuk kesimpulan bisa dibacakan Mbak Ella. Kesimpulan, manajemen waktu adalah proses pengelolaan waktu dengan cara yang terorganisir dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu atau mengelola waktu dengan bijaksana untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan produktif. Dengan menerapkan prinsip utama seperti penetapan prioritas, perencanaan, pengendalian diri, dan evaluasi rutin
LKPD, jurnal, dan evaluasi hasil. Nah, ini contoh dari jurnal harian ya. Ini di sini ada jadwal jadwal pengingat daftar pribadi dan catatan. Di sini kalian bisa catat kegiatan selama sekolah, kegiatan sehari-hari kalian. Lalu di sini juga ada jam, jadi kalian bisa menentukan dari jam berapa hingga jam berapa dan bisa ditargetkan. Lalu ini ada LKPD dan evaluasi hasil. Nanti silahkan pada jam istirahat kedua dikumpulkan di meja. Itu. Ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.